Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ansori dari kelas 4 Public Relation A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Subsektor Ekonomi Kreatif Kuliner. Di era globalisasi dan pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi, bidang ekonomi kreatif termasuk subsektor kuliner mengalami perubahan besar. Ekonomi kreatif didasarkan pada gagasan bahwa sains dan teknologi berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berbagai aspek subsektor ekonomi kreatif kuliner telah diuntungkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. TIK telah mengubah cara produsen makanan dan minuman terlibat dengan klien mereka, menjual barang mereka, meningkatkan produktivitas, dan membuka prospek baru. Melalui keunikan, kreativitas, dan pengembangan produk, kawasan subsektor ekonomi kreatif kuliner dapat menawarkan berbagai kuliner menarik dengan daya tarik yang menarik dan mengundang. Pelaku bisnis kuliner di sisi lain perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana promosi yang efisien jika ingin sukses dan bertahan di pasar yang semakin kompetitif. Pelaku bisnis kuliner di sisi lain perlu memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana promosi yang efisien jika ingin sukses dan bertahan di pasar yang semakin kompetitif. Bisnis kuliner kini memiliki peluang baru untuk mempromosikan produknya ke khalayak yang lebih luas dan lebih efektif. Bisnis dapat dengan mudah terhubung dengan pelanggan potensial di berbagai lokasi melalui internet, media sosial, dan platform digital lainnya. Namun dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media tanpa batasan waktu dan tempat, para pelaku bisnis kuliner juga perlu memikirkan kesulitan dan bahaya yang ada. Persaingan yang semakin ketat di ranah digital menjadi salah satu kendala utama. Bisnis yang kreatif dan inovatif akan membuat menonjol dan menarik perhatian pelanggan. Karena banyak perusahaan kuliner menggunakan sosmed dan platform digital untuk mempromosikan produknya demi menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya, pada bagian isi, kami akan membahas seperti apa bentuk-bentuk dari teknologi informasi dan komunikasi pada bidang kuliner. Pertama, bentuk yang dapat kita temukan adalah kerangka permintaan berbasis web. Industri kuliner telah mengadopsi sistem pemesanan online sebagai komponen penting. Pelanggan dapat melakukan pemesanan makanan dan reservasi online di restoran melalui platform seperti aplikasi untuk pemesanan makanan dan reservasi meja. Uber Eats, GrabFood, dan OpenTable adalah 3 contoh aplikasi terkenal. Yang kedua, bentuk yang kita dapat temukan adalah sistem manajemen restoran. Perangkat lunak yang membantu mengelola berbagai aspek operasional, seperti inventaris, penjadwalan, proses pembayaran, menganalisis data penjualan, dikenal sebagai sistem manajemen restoran. Produktivitas, efisiensi restoran dibantu oleh sistem ini. Contoh kerangka kerja eksekutif cafe, termasuk Toastpost, Square for Eateries, dan Upserve. Bentuk ketiga adalah aplikasi cicilan terkomputerisasi. Pelanggan semakin banyak menggunakan aplikasi pembayaran digital, seperti GoPay, OVO, dan Dana, untuk membayar pesanan makanan secara elektronik. Prosedur pembayaran menjadi lebih mudah dengan aplikasi ini, yang juga mengurangi kebutuhan pembayaran tunai. Restoran juga dapat memasukkan sistem pembayaran terkomputerisasi ke dalam aktivitas mereka untuk meningkatkan kemahiran. Bentuk yang kita temukan selanjutnya adalah pemasaran digital dan media sosial. Pemasaran dan promosi restoran sekarang mendapat manfaat besar dari media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dapat digunakan oleh restoran untuk mengiklankan menu mereka, mengadakan kontes, dan berinteraksi dengan pelanggan. Selain itu, pemasaran seperti publikasi melalui web dan prosedur peningkatan desain situs juga digunakan untuk membangun kehadiran berbasis web. Pada segi pemanfaatan yang dapat kami analisis dan temukan, yaitu pengusaha kuliner memaksimalkan pemanfaatan TIK sebagai media promosi subsektor ekonomi kreatif dengan menerapkan beberapa strategi sebagai berikut.
Yang pertama, organisasi kuliner harus membangun ketersediaan inovasi. Untuk mendapatkan akses yang lebih baik dan murah, mereka bisa bekerja sama dengan mitra teknologi atau penyedia layanan internet. Pelaku usaha juga dapat memperoleh manfaat dari program pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman TIK mereka. Kedua, bisnis kuliner dapat merencanakan konten yang teratur dan bervariasi untuk memastikannya bertahan lama. Mereka dapat mengenali subjek yang menarik seperti resep baru, cerita di balik hidangan, atau menawarkan tip kuliner untuk mempengaruhi minat pembeli. Bekerja dengan fotografer dan videografer profesional juga dapat membantu dalam pembuatan konten yang menarik dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, bisnis kuliner juga harus aktif berinteraksi dengan pelanggan di media sosial untuk menjaga reputasi online yang positif. Mereka dapat menanggapi ulasan dan komentar dengan cepat dan sopan, serta bekerja untuk menyelesaikan masalah apapun yang mungkin timbul. Kepercayaan dan reputasi bisnis kuliner juga dapat ditingkatkan dengan mempromosikan dan mengumpulkan ulasan pelanggan yang positif. Pada bagian keempat, pelaku usaha kuliner juga harus menerapkan langkah pengamanan yang tepat untuk melindungi datanya. Ini termasuk menggunakan sistem keamanan yang dapat diandalkan seperti enkripsi data dan pembaruan perangkat lunak reguler untuk mengamankan data pelanggan. Terlebih lagi menginstruksikan perwakilan tentang praktik perlindungan digital dan juga penting untuk menerapkan strategi keamanan yang jelas. Terakhir, bisnis kuliner dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang preferensi konsumen dan tren pasar melalui penggunaan analisis data. Dengan menggunakan alat pemeriksaan lanjutan, mereka dapat mengikuti pelaksanaan kemajuan, mengenali perilaku pembelian pelanggan, dan meningkatkan metodologi kemajuan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, dampak dari teknologi komunikasi dan informasi akhir-akhir ini mengubah kancah bisnis kuliner secara fundamental. Dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran dan promosi yang berhasil. Pemasaran dan promosi produk kuliner telah mengalami pergeseran revolusioner akibat pengaruh TIK. Saat ini, bisnis dapat menjangkau audiens yang lebih luas dengan menggunakan media sosial, situs web, dan aplikasi seluler. Seperti yang dilansir We Are Social dan Hootsuite, industri kuliner memiliki peluang luar biasa untuk menjangkau pelanggan potensial melalui ini. Kedua, peningkatan pengalaman untuk pelanggan. TIK telah memberdayakan bisnis kuliner untuk lebih mengembangkan pengalaman klien. Permintaan makanan online dan pengiriman makanan melalui aplikasi telah menjadi hal biasa di banyak negara. Hanya dengan beberapa ketukan di layar ponsel, pelanggan dapat dengan mudah memesan makanan yang mereka sukai. Pasar pemesanan makanan online diharapkan menghasilkan pendapatan lebih dari 151 miliar US dollar pada tahun 2021. Sumber dari data statistika. Yang ketiga, efisiensi dalam operasional dan pengendalian inventari. Manajer inventaris dan efisiensi operasional telah meningkatkan sebagian hasil penggunaan TIK dalam industri kuliner. Sistem manajemen restoran berbasis TIK dapat membantu manajemen inventaris, estimasi biaya, manajemen pemesanan, dan optimalisasi proses logistik. Pemilik bisnis kuliner bisa mendapatkan keuntungan dari penghematan waktu dan biaya sebagai hasilnya. Selain itu, penerimaan TIK dalam administrasi stok dapat membantu mengantisipasi permintaan, menghindari kekurangan stok, dan mengurangi pemborosan. McKinsey Company menemukan bahwa restoran yang menggunakan teknologi untuk manajemen inventaris dapat memangkas biaya hingga 15%. Dan meningkatkan kecepatan pengiriman makanan hingga 20%. Keempat, masuk ke data dan kemampuan baru. Dalam industri kuliner, TIK mempermudah akses informasi dan keterampilan baru. Kita semua dapat belajar dari YouTube, blog, maupun aplikasi pemasak yang telah memungkinkan orang untuk belajar memasak dan menghasilkan hidangan baru sambil mengembangkan kreativitas mereka. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari paper ini yaitu industri kuliner sangat terpengaruh oleh teknologi informasi dan komunikasi. Industri kuliner memanfaatkan jenis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk
kerangka permintaan berbasis web, sistem manajemen restoran, aplikasi cicilan terkomputerisasi, dan pemasaran digital serta media sosial. Bentuk TIK mayoritas ditemui dalam ranah sebagai media promosi dan pada hakikatnya berpengaruh terhadap peningkatan subbidang ekonomi kreatif kuliner itu sendiri. Sudah menjadi tugas kita agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi kreatif sendiri. Ekonomi kreatif sendiri merupakan suatu peluang untuk pemerintah mendapatkan akses ekonomi dari rakyatnya, akses untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan seluas-luasnya. Ekonomi kreatif, terutama di bidang subkuliner, harus memaksimalkan potensinya agar dapat memberdayakan masyarakat dan menuju kepada visi Indonesia sejahtera. Demikian presentasi paper dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan baru bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.